Kembali lagi di channel Juga Listrik, teman-teman. Banyak orang mengira kalau listrik itu sehat hanya karena tegangannya 220 volt. Kalau kita ukur tegangannya, maka akan muncul 220 volt. Frekuensinya 50 Hz. Kelihatannya normal aja, tidak ada masalah. Tapi, pernah nggak teman-teman menemukan kabel yang panas padahal arusnya kecil? Trafo berdengung, kapasitor cepat rusak, atau inverter dan VFD sering menimbulkan gangguan misterius. Padahal saat diukur semuanya terlihat normal teman-teman. Nah, pada kali ini kita akan bahas satu penyakit listrik yang sering tidak terlihat. Namanya harmonisa. Dan percaya atau tidak, listrik bisa terlihat normal dari luar. Tetapi, diam-diam kualitasnya sudah rusak. Teman-teman, coba bayangkan sebuah jalan raya. Jalannya mulus, lebar, tidak berlubang. Mobil bisa melaju dengan nyaman. Sekarang coba bayangkan jalan yang sama tiba-tiba muncul polisi tidur, tonjolan, dan lubang. Mobil masih bisa lewat, tetapi mesin bekerja lebih berat, ban lebih cepat aus, dan BBM lebih boros. Nah, gelombang listrik juga seperti itu teman-teman. Listrik tetap mengalir, peralatan tetap hidup, tetapi jalannya sudah rusak. Itulah harmonisa. Nah, sebelum kita bahas harmonisa, kita harus tahu apa itu gelombang normal. PLN menghasilkan listrik berbentuk gelombang sinus. Gelombangnya naik, dan turun lagi sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Karena itulah kita menyebutnya 50 Hz. Gelombang sinus ini sangat disukai oleh motor listrik, trafo, pompa, kompresor AC, dan lain-lain. Karena bentuknya itu halus, simetris, sehingga lebih efisien. Teman-teman, pernah nggak lihat rumah zaman dulu? Isinya cuma lampu pijar, kipas angin, TV tabung, dan setrika. Nah, sebagian besar beban itu bersifat linier. Harus yang ditarik juga halus. Tapi sekarang, coba lihat di rumah-rumah kita, ada charger HP, komputer, TV, UPS, inverter, VFD, dan lampu LED. Hampir semuanya menggunakan elektronika daya. Dan disinilah masalah dimulai. Kenapa bisa muncul harmonisa? Sekarang coba bayangkan ada charger HP. Di dalam charger ada yang namanya dioda, kapasitor, dan switching power supply. Yang menarik teman-teman, charger tidak mengambil listrik secara terus-menerus. Dia hanya mengambil listrik saat dibutuhkan. Analoginya seperti ini. Misalkan ada toren air. Saat tekanan pompa lebih tinggi dari isi toren, torennya mengisi. Saat tekanan pompa turun, toren berhenti mengisi. Dan rumah memakai air dari toren. Begitu juga kapasitor, saat tegangan PLN sedang tinggi, kapasitor mengisi. Saat tegangannya turun, kapasitor tidak mengambil listrik teman-teman. Dia hanya menggunakan energi yang sudah disimpan. Akibatnya charger tidak mengambil arus secara halus. Tetapi seperti ini, sedot, diam, sedot dan diam sangat cepat, puluhan hingga ratusan kali per detik. Nah, pola pengambilan arus yang menyentak-nyentak inilah yang menjadi sumber harmonisa, teman-teman. Kata harmonisa sebenarnya berasal dari dunia musik. Bayangkan aja ada satu nada murni, suara penyanyi tunggal, suaranya merdu dan bersih. Nah, gelombang PLN 50 Hz juga seperti itu, teman-teman. Sekarang kita tambahkan suara lain. Kita tambahkan lagi. Kalau pas, musik menjadi harmonis. Tetapi kalau berlebihan, musik menjadi bising. Nah, hal yang sama juga terjadi pada listrik teman-teman. Gelombang utama 50 Hz bercampur dengan frekuensi lain, sehingga timbullah harmonisa. Yang paling sering muncul adalah harmonisa ketiga, kelima, dan ketujuh. Artinya apa sih ketiga, kelima, ketujuh itu? Harmonisa ketiga artinya 50 Hz dikali 3 sama dengan 150 Hz. Kelima 50 Hz dikali 5, 250 Hz. Ketujuh 50 Hz dikali 7, 350 Hz. Frekuensi-frekuensi ini menumpang pada gelombang utama teman-teman. Akibatnya bentuk gelombang menjadi cacat dan bukan sinus murni lagi. Sehingga gelombang mulai rusak. Nah, kalau kita bandingkan, pada gelombang normal bentuknya halus dan simetris sehingga lebih efisien dan peralatan lebih awet. Sedangkan gelombang yang mengandung harmonisa bentuknya bergerigi dan tidak simetris sempurna, sehingga peralatan lebih panas, efisiensinya turun, dan rugi-ruginya meningkat. Dan disinilah banyak teknisi tertipu teman-teman. Karena voltasenya tetap 220 volt, tetapi kualitas listriknya sudah menurun. Ternyata dampak harmonisa ini banyak teman-teman. Kabel menjadi panas, trafo cepat panas, kapasitor cepat rusak,
motor bisa berdengung, dan tagihan membengkak. Siapa tersangkanya? Biasanya berasal dari UPS, VFD, inverter, charger, komputer, lampu LED, dan switching power supply. Tapi bukan berarti alat-alat ini jelek teman-teman. Saya sendiri menggunakan inverter dan VFD. Tetapi memang karakteristiknya menghasilkan harmonisa. Lalu bagaimana cara melihat harmonisa? Multimeter biasa tidak bisa melihat harmonisa teman-teman, karena dia hanya melihat hasil akhirnya. Untuk melihat harmonisa diperlukan alat khusus seperti Power Quality Analyzer, Harmonic Analyzer, dan osiloskop. Dengan alat ini kita bisa melihat bentuk gelombang sebenarnya. Lalu gimana cara mengatasi harmonisa ini? Ada beberapa caranya. Yang pertama, dengan menggunakan harmonic filter atau penyaring harmonisa. Bayangkan teman-teman, harmonisa itu seperti kotoran dalam air. Airnya masih bisa dipakai, tapi kualitasnya jelek. Nah, harmonic filter fungsinya sama seperti filter air, menyaring air kotor sehingga air menjadi bersih. Pada sistem listrik, harmonic filter akan menyaring harmonisa sehingga listrik lebih bersih. Cara kerjanya, filter dibuat menggunakan kombinasi kapasitor, induktor atau reaktor, dan kadang ada resistornya. Nah, komponen-komponen ini menyukai frekuensi tertentu teman-teman. Misalnya, dirancang untuk menangkap 250 Hz dan 350 Hz, sehingga harmonisa tidak menyebar ke seluruh instalasi. Cara kedua, bisa memakai line reaktor. Ini seperti polisi tidur untuk arus. Ini yang paling sering dipasang di depan VFD teman-teman. Bentuknya mirip trafo kecil dan di dalamnya terdapat kumparan. Cara kerjanya, masalah harmonisa muncul karena arus berubah sangat cepat. Nah, line reaktor ini tidak suka perubahan mendadak teman-teman. Jadi dia akan memperlambat perubahan arus. Line reaktor ini biasanya dipasang di antara sumber listrik PLN dan VFD. Cara ketiga, ada key factor transformer atau trafo anti harmonisa. Nah, trafo biasa dibuat untuk sinus normal. Jadi ketika harmonisa tinggi, trafo biasa bisa panas, mendengung, dan umurnya menjadi berkurang. Makanya ada key factor transformer yang dirancang khusus untuk menghadapi harmonisa. Bedanya dengan trafo biasa apa? Jadi trafo key factor ini menggunakan kumparan lebih besar, pendinginan lebih baik, dan desain inti khusus. Cara keempat, dengan menggunakan Active Harmonic Filter atau AHF. Bisa juga disebut pembasmi harmonisa pintar. Ini teknologi paling canggih teman-teman, dan tentunya paling mahal. Cara kerjanya, alat ini mengukur harmonisa secara real time. Misalnya, sistem menghasilkan 150 Hz, 250 Hz, dan 350 Hz. Lalu, AHF ini akan mendeteksinya dan kemudian menghasilkan harmonisa lawan teman-teman. Jadi analoginya seperti ini. Misalkan ada suara bising muncul, untuk menghilangkan suara bising itu, kita harus lawan dengan suara bising juga, sehingga suara bisingnya menghilang. Begitu juga pada listrik, harmonisa harus dilawan dengan harmonisa, sehingga listrik menjadi netral dan bersih teman-teman. Lalu ada cara yang paling simpel, desain instalasi yang benar. Pencegahan lebih murah daripada perbaikan. Banyak masalah harmonisa sebenarnya muncul karena instalasi yang buruk. Nah, contoh kesalahannya seperti ini. Misalkan, semua beban elektronik dikumpulkan dalam satu panel atau dalam satu feeder. Jadinya harmonisa menumpuk teman-teman. Solusinya ya harus dipisah. Panel motor sendiri, panel komputer sendiri, panel UPS sendiri, dan panel penerangan sendiri. Sehingga harmonisanya tidak terkonsentrasi, gangguan lebih kecil dan troubleshootingnya lebih mudah. Dan cara terakhir, dengan memilih inverter dan VFD berkualitas. Jadi teman-teman, tidak semua inverter sama kualitasnya. Tentunya ada harga, ada kualitas. Jadi kita harus selektif memilih inverter dan VFD yang bagus. Jadi teman-teman, listrik bukan hanya soal 220 volt. Listrik bukan hanya soal ampere, tetapi juga soal kualitas gelombang. Harmonisa adalah musuh yang tidak terlihat. Peralatan tetap hidup, lampu tetap menyala, motor tetap berputar. Tetapi diam-diam kabel bisa memanas, trafo bekerja lebih berat, efisiensinya turun, dan umur peralatan berkurang. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.